Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelah belakang agak ke kiri. Halo. Yang sebelah sana dengar ucapan salam saya, Bu? Suarane koyo urung sarapan. Halo Ibu. Yang di belakang mireng napa mboten? Sayang, apa kowe krungu? Mireng. Ucapan salamku mengharap jawaban darimu, sayang. Halo say. Jawablah ulang salamku, semoga berkah hidupmu. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya masih belum menggerakkan lesannya untuk jawab salam. Halo Pak. Halo. Daun salam dibuat bumbu acar. Cakepnya kurang semangat. Daun salam dibuat bumbu acar. Yang menjawab salam rezekinya lancar. Daun salam daun nanas. Yang jawab salam kok punya utang cepet lunas. Yang paling keras kok ibu-ibu ini. Kayaknya punya angsuran baju ini. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatil mas'ul liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah fi hadzal majlis ta'lim al-hidayah wa bi rahmatillah khususan ala man hadzal majlisi wa ala man hadzal qaryah Gahang Air Upas Kabupaten Ketapang. Allahumma ja'al qaryatan Gahang Air Upas Ketapang aminatan mutmainnah ma'muran mubarakan ila yaumil qiyamah bi barakatillah wa bi rahmatillah bi wasilati khusus hadratir ruh masyayikhina masyayikhihim wa ustadina wa ustadihim wa nakhussu khususan ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara ala qulubal mu'minin binuril iman
wal Islam wal ihsan wa nurul Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Mohon maaf, kita doa bareng-bareng ya Bu ya. Entah dari lesan siapa, salah satu jamaah atau banyak jamaah yang ada di sini, di setiap kalimatnya menjadi doa yang mustajabah. Maka saya minta bareng-bareng, ya Bu nggih. Kula riyen angkat dipun dherekaken, wonten nggih? Monggo. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubban lillah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wal khair was sa'adah wa bihusnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Murabbi ruhina wa jasatina wa masyayikhina, para alim, para ulama, warasatul anbiya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para sepuh, pini sepuh dan yang disepuhkan, Al-Akhas Ustadz Ahmad Daraini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, pengasuh madrasah diniyah, pengasuh taman pendidikan Al-Qur'an, Al-Akhas pengasuh pondok pesantren apa nih? Al-Muhajirin Gus Nasir wa ahli baitihi ingkang tansah kita direi ilmu manfaatipun yang insyaallah akan mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Air Upas dan Manis Mata, beliau Ibu Nyai Siti Mutmainnah Mutomimah beserta seluruh pengurusnya yang insyaallah akan selalu mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah, akan di-branding oleh Allah menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita yang berdaya dan berkarya. Kok amin orang pakai semangat apa? Wanita yang hebat, menjadi wanita yang akan mendampingi, mengajak wanita pada umumnya menjadi ratunya bidadari surga. Gitu dong, kelihatan semangatnya ya Bu ya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, beliau Bapak Camat Air
atau yang mewakilinya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Jawa yang kami hormati juga, pangemban pangembating projo satriyaning negari. Ini orang Jawa bilang gitu. Beliau Bapak Kepala Desa. Yang mana ini Pak Kades? Oh yang ini, alhamdulillah. Yang pakai batik sendiri. Yang paling meling-meling rambutnya. Kayaknya banyak pakai apa? Bomet, apa namanya? Kalau dulu kecilnya saya itu namanya bris. Kalau nggak sekarang namanya apa Pak Kades? Oh macam-macam. Tapi kalau orang dulu mbah-mbah saya itu banyak yang pakai minyak lentik. Kalau sekarang apa mereknya? Pomet, Poli. Bu Kadesnya mana Bu Kades ini? Bu Kades mana Pak Kades? Oh enggak rawuh. Tapi Bu Kadesnya satu kan ya Pak Kades ya? Enggak, ini cuma guyonan aja. Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya yang insya Allah akan selalu mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Seluruh ketua BKM dan pengurusnya, tidak ketinggalan pula dari MWC Nahdlatul Ulama beserta banomnya, Rois Surya, Tanfidiyah, Ansor Banser, Ibnu, IPPNU, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat Fatayat, santri-santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetaplah istiqomah menjadi santri. Ya. Tetap istiqomah menjadi santri, khidmah datang para kiai, sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Karang Taruna, FKSP dan juga seluruh jajaran yang lainnya yang insya Allah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membahagiakan suasana, menyejukkan hati kita dengan senandung, sholawat dan syair religinya, yakni grup Rebana Al-Istiqomah dari Amerika. Iya, Amerika atau Ameriki Bu? Dari Ameriki. Dengan senandung sholawat dan syair religinya bersama Al-Istiqomah. Betul. Kita bersolawat bersama Al-Istiqomah, insya Allah kita akan sowan dan berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Tidak ketinggalan pula ini yang teristimewa, yakni suami saya, Ayang Beb tercinta. Itu Bu, yang pakai kacamata hitam, yang rambutnya gondrong, yang wajahnya mirip artis-artis Korea. Beliau dari Bakuseng Ngarso, Muhammad Mujo Abdurrahman Al-Amin, pengasuh pondok pesantren Putra Putri Al-Amin. Bu, beliau suami saya, belahan jiwaku, ayah dari anak-anakku, pemimpin dalam rumah tanggaku. Beliau adalah pembuka ridhonya Allah di dalam setiap langkah perjalananku, karena tanpa ridhonya beliau saya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Betul? Dan yang terpenting adalah beliau penghangat tidurku. Awake lembu Pak. Awake lembu. Ini apa tadi? Awake lembu tuh. Lembu kan hangat. Jika kopi maklek ngono hangat. Nggih? Nggih. Dulu agak kecil, sekarang udah lemu. Kayaknya susunya cocok. Nah, jamune ya Allah. Jamu temu puyang, senajan lemu aku tetap sayang. Jamu brontong wali, senajan lemu aku ra iso lali. Ya Bu, bojone dhewek ya ditresnani dhewek kok Bu. Dialem dhewek kok Bu, nggih mboten? Jamuku
kunir asem, senajan lemu aku kesemsem. Jamu beras kencur, awake lemu ngebeki kasur. Alhamdulillah. Tapi kalau suamiku sudah senyum, apalagi sambil udut, Bu, ya Allah. Kalau nek ngertos bojo kula udut kok ketinggal gagahe, punten Pak Yai. Bentar Bu, kalau suami saya lagi silah gini terus ngerokok ya Bu ya, sambil begitu, saya teringat karena kalau setiap saya dermimil tahu ya Pak, dermimil, mohon maaf, saya boleh berdiri, Abah, boleh berdiri ya, kayak yang lagi viral aja. Mohon maaf, bapak-bapak yang di sini ini punya istri Pak? Punya istri? Dari Pak Camat yang mewakili punya istri ya Pak? Istrinya cok dermimil nggak Pak? Yang di belakang, halo bapak-bapak, halo. Bapak-bapak istrinya cok dermimil betul Pak? Sekarang saya tanya kepada yang bersangkutan, Ibu, kok dalamnya rapati ya? Ibu, jenengan nggih nate dermimil? Oke. Nek jenengan lagi cantik-cantiknya, saat lesan niki lagi banyak geraknya, itu kan paling cantik ya Bu? Ya, itu biasanya suami kemana? Ditungguin atau ditinggal pergi? Oh, tinggal pergi. Padahal wanita itu kalau lagi dermimil kok ditinggal pergi, nanti suaminya pulang dermimil lagi Pak. Tapi kalau suami saya enggak, kalau saya lagi dermimil, beliau langsung duduk mapan, silah, langsung ambil rokok, didengerin tuh sampai selesai. Tuh sambil ngerokok terus melihat kokus belundur. Tapi didengerin sampai selesai. Bu, kenapa? Wanita itu butuh didengarkan. Tuh, jangan domblong wae dibela nang tepuk tangan kok piye ngono bapak Allah. Yang bapak-bapak itu tahu. Ya Bu ya. Wanita itu butuh didengarkan. Ya enggak Bu? Wanita itu makhluk yang paling unik bapak-bapak. Dan untuk menjaga seorang wanita itu tidak repot. Tidak repot dan tidak banyak syarat. Syaratnya cuma 2. 1 perhatian, 2 cuan. Betul Bu? Kok semangat ya? Bapak-bapaknya sing lemes ya Bu. Alhamdulillah. Beliau suami saya dan baguse ngarso ingkang baguse ngungkuli Ari Wibowo. Ora lek guyon. Ngeten nggih. Ingkang tansah kula direngi kula takdimi ya insyaallah semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap melangkah dan istiqomah di jalan Allah. Amin Allahumma. Seluruh majelis taklim Al-Hidayah dan yang sangat kami banggakan, yang sangat kami cintai, santri-santri pondok pesantren Al-Muhajirin yang insya akan jadi generasi-generasi yang cerdas, yang insya akan jadi generasi-generasi yang ahlul Quran, wahamilul Quran, wahafidhatul Quran. Generasi-generasi kita, anak-anak kita yang akan menjadi anak-anak yang akan meneruskan menyampaikan misi dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah sehat wal afiyah. Tasih diberi oleh Allah umur yang barokah. Ayo Bu, kah gitu ya, yang kompak biar kayak bersambut. Kita masih diberi oleh Allah umur yang barokah. Kaki kita bisa melang, keluar dari ruh, hadir di majelis yang penuh dengan barokah, majelis taklim Al-Hidayah. Kali ini bersama Mar'atus Sholi. Enak kan?
Kita bisa bertemu kawan, sanak saudara, berkumpul dengan banyak orang di majelis yang penuh dengan barokah. Semoga ilmu kita bertambah untuk memperbaiki ibadah. Iman kita jaga dengan istiqomah. Rezekinya banyak halalan thayyib. Untuk memberikan, mendidik anak-anak kita, mendampingi generasi kita agar menjadi generasi yang solih dan solih. Untuk bekal beribadah, syukur bisa ziarah Mekah Madi. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soli-soli, berakhlakul kari, karo wong tua gawe bu, ngibadahi istiqomah. Saat dipanggil nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ibu bahagia? Yang hadir di sini semuanya bahagia? Nikmat terbesar apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Lebih dari itu, awake se, imaneku, ibadahnya semak, ada majelis ilmu bisa berang. Senang apa betul? Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu cirinya yufaqihu fiddin. Apa Bu? Dipahamkan oleh Allah dengan agamanya. Semakin bertambah umurnya akan semakin bertambah paham dengan agamanya, semakin khusyuk sholatnya, semakin tenang hatinya, semakin tertata langkah kehidupannya. Itulah yufaqihu fiddin, orang-orang atau hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan untuk meraih hamba yang dicintai oleh Allah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh istiqomah, butuh ketatlenan untuk hadir di majelis ilmu. Amin Allahumma. Nanti ibu-ibu yang hadir di sini senang ngaji, ya Bu, nggih? Tiap bulan ngaji Bu, ngaji dan oleh apa Bu? Dapat apa? Oh berkat. Katanya ngaji dapat berkat. Dapat apa Bu? Dapat ilmu, nggih. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Yang istiqomah menuntut ilmu, kemuliaan kan kau dapatkan. Ahnya kurang semangat. Coba Bu, Ibu, kalau kita senyum 7 detik saja, itu kata dokter Aisyah Dahlan, itu hormon dopaminnya keluar, hormon kebahagiaannya keluar, gitu Bu. Apalagi kalau kita senyumnya totalitas, ya Bu. Ayo kita keluarkan hormon kebahagiaan kita. Coba, yang kompak, sambil gini Bu. Ayo kita semangat, biar ada gerakannya ya. Buat menghidupkan suasana dulu. Yuk, ulangi. Ayo terbangnya dang muni. Ayo. Ayo podo sing sregep ngat. Nanti utuh. Siap Ibu, semangat? Siap ngaji dan bahagia? Ayo podo sing sregep ngaji. Ayo sowan marang kiai. Ayo podo dandani hati. Derek dawuhe Kanjeng Nabi. Tengen omongan
Gimana Bu? Udah semangat? Udah bahagia? Oh, di majelis ilmu itu harus menjadi majelis yang bahagia. Mohon maaf ya Bu, bukan niat saya itu mau tembangan nyanyi, enggak. Kan liriknya udah saya ganti. Ya Bu ya, ada kata-kata motivasi di dalamnya. Sebagai support sistemnya kita akan lebih semangat dalam majelis ilmu. Amin Allahumma. Salawat dan salam teruntuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatul udhmanya di hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Yaumul Qiyamah. Saat ini kita sudah mendapatkan syafaatul dunia yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman dalam kehidupannya, maka orang-orang tersebut mendapatkan syafaatul dunia. Yang sudah mendapatkan syafaatul dunia, jangan pernah ragu, yakinlah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih kurang semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ajak sholawatan dulu bareng-bareng, oke? Kita sholawatan dulu bareng-bareng, oke? Ibu, ayo bareng-bareng kita sholawatan. Maulaya sholli ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja Bu, yang kita baca bersama barusan itu namanya sholawat apa Bu? Sholawat apa? Sholawat kok yang jawab cuma satu orang dari segini banyak. Sholawat apa namanya Bu? Udah, ini banyak senang sholawatan ya Bu ya. Nah, sholawat ada namanya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat apa namanya? Jibril. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Sholawat Maria. Allahumma sholli ala sayyidina. Sholawat Tibil qulub Maulaya sholli wa sallim. Sholawat apa Bu? Belum keras. Sholawat apa Bu? Yang di sana masih doblong. Halo Bu, sholawat apa namanya? Burdah. Sholawat apa? Burdah. Kenapa saya ajak Bapak Ibu yang ada di sini, kita jangan sulit menggerakkan kedua lesan kita, bibir kita untuk bergerak memuji Rasulullah, mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalimat yang akan menjaga kita dunia sampai akhirat itu adalah kalimah-kalimah Allah dan kalimah-kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang rasa imbang karo radane nyong. Wong nyong ning maca Quran minal moto tinggal ngedeni mrika gale muni Allah ro ndoplong. Bu, sing semangat dong ajan jeglek. You know is jeglek?
Jeglek niku nadanya tidak seimbang. Wong saya minal ngototin malah ngedenin. Halo. Kalimah thayyibah yang kita jaga, kita baca, itu adalah kalimah yang akan menjaga kita dunia sampai akhirat. Allahumma. Yauma la yunfa'u malu wala banun. Ada hari di mana tidak bisa memberikan pertolongan. Siapa? Malun, harta-harta kita. Wala banuna, termasuk bukan pula anak-anak kita. Kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat, di mana hati itu bisa memancarkan dan bisa menggerakkan lisan kita, dan ada yang menyaksikan di akhir hembusan nafasnya dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau sudah cengit-cengit, cengit-cengit bahasa Indonesia ini apa ya Pak ya? Cengit-cengit itu apa? Cengit, udah. Itu namanya cengit-cengit. Bahasa Indonesia nya apa Bu? Cengap-cengap. Hah? Oh sekarat Bu, masa cengap-cengap. Karena yang tahu bahasa-bahasa bagus anak Gen Z. Kalau kita itu milenium ya Bu ya. Gen Z. Tuh, sekarat. Kalau sudah sekarat, saat dituntun oleh anak cucu, ayo Bapak Ibu dibersamai La ilaha illallah. Tapi nafas sudah sampai tenggorokan, tidak kuat lagi, minimal bilang Allah, 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 maka terbukalah pintu surga. Amin. Alam domblong baik. Allahumma. Ya Bu ya. Makanya tak ajak ayo sholawat, karena kalimat thayyibah inilah yang akan mendatangkan rahmatnya Allah sebagai bukti sambungan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu yang membuat sholawat burdah ini namanya Imam Bushiri. Namanya siapa Bu? Imam Bushiri. Kemarin kita bulan Agustus, tanggal 12 Agustus bulan kemarin, itu kita ziarah ke makamnya Syekh Bushiri atau Imam Bushiri. Makamnya itu ada di Alexandria. Alexandria itu ikut Mesir. Ibu tahu Mesir ya? Air upas ke barat atau Bu? Nah, dari air upas tuh 12. Ya Bu ya? Nah itu. Nah itu kita ziarah ke Syekh Bushiri. Imam Bushiri itu dulu punya penyakit lumpuh. Orang lumpuh tuh nggak bisa gerak, ya Bu. Orang lumpuh nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak. Yang bisa gerak itu cuma kedipan mata dan lesan, mulutnya aja. Tapi mulutnya Imam Bushiri tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat thayyibah, memuji Rasulullah, membuat syair-syair pujian kepada sang baginda, siang malam membaca sholawat. Gerakan lesan dengan kalimat thayyibah, pujian terhadap Allah, pujian terhadap Rasulullah, dibaca pagi, siang, sore, malam, menyampaikan ketukannya kepada sang baginda. Dalam tidurnya Imam Bushiri, datanglah Rasulullah ke dalam mimpinya, menyelimuti tubuhnya Imam Bushiri, bangun dari tidur, sembuh itu lumpuhnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane ampun ngeman-eman ngobana lesan nggo maca sholawat. Wong dene obang nggo maca sholawat ben ora gelem, lah sianu kepriwe ya? Oh. Angge, ampun eman-eman ngobana lesan nggo maca sholawat. Jangan kita males menggerakkan kedua bibir kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah, termasuk kalimat Allah yang lantang, yang jelas. Oke? Insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, saya tak buat kesepakatan dulu sama grup Rebana ya. Mohon maaf grup Rebana, nanti kalau saya ada sholawat atau lagu dan saya pengen diiringi untuk musiknya itu dimainkan ya,
terbangnya itu ditabuk, darbukanya ditabuk, kita pakai kode. Angger nyong tangannya rumah berarti labu kayaknya gue ya. Labu ngerti orang labu? Labu apa bu? Mulai. Angger nyong tangannya rumah berarti labu. Ayo mulai ditabuk gitu ya. Angger nyong tangannya kemuret, iki bener ya. Nek cara mereka kayak gini apa bu? Rumah. Kalau kayak gini? Tengkurap. Nah, berarti angger tangan saya itu rumah berarti labu ya gue ya. Ya, iya ngapa sih? Ya, angger tangannya kemurah berarti wis kayak itu ya, rampung itu ya. Oke, sepakat? Setuju? Oke, bon, kesepakatan dengan rebana. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. I am standing here the first of all. I would like to introduce myself to you. My full name Mar'atus Soleha. You can call me Mar'ah or Atus or Leha, up to you. Up to you. Oke. Okay? Yang penting nyangkut jenenge kula, Mbak Mar'ah, Mbak Atus, Mbak Leha saged. Oke. Okay? Oke. Okay. I was born on 29 of July 1989. I have 2 sisters and 3 brothers and the children in my family. I am origin Wonosobo, but now I live Banjarnegara, Pondok Pesantren Al-Amin Telagawera, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. You understand? Do you have any question? No. Are you happy? Are you tired? Oh no. Capek betul. Are you sleepy? No. Are you ready? Ready, luar biasa bu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin sudah ada beberapa pengunjung yang pernah bertemu dengan saya, ya bu ya. Mungkin pernah bertemu, pernah saya di Manis Mata, di Majelis Taklim Darun Nisa, itu kayaknya sudah kayak 3 kali saya ngisi di Majelis Taklim Darun Nisa, pernah di Manis Mata, pernah juga di daerah Ketapang-Ketakan, di Singkup juga kami pernah sowan ke sana. Di mana? Air Merah Estate juga pernah, di Air Merah Estate pernah. Terus alhamdulillah hari ini, detik ini Allah izinkan saya saged sowan panjenengan. Muga-muga berkumpulnya kita majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma. Jadi mohon maaf, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya bu. Nama saya Mar'atus Solihah, nama panggilan Mbak Mar'ah, Mbak Atus, Mbak Leha, atau terserah jenengan mau nimbali dalam nopo, yang penting masih masuk ke daftar nama saya. Soalnya ada yang salah paham, jenengku ki Mar'atus Solihah, tapi mungkin pendengarannya sudah kurang, malah diundang 500 rupiah. Gitu. Saya aslinya Wonosobo. Ini yang dari Wonosobo ada? Wonosobo ada ya. Saya aslinya Wonosobo. Asli Wonosobo. Lahir di Wonosobo, sekolah di Wonosobo, sampai kuliah di Wonosobo. Ya, mondok pesantrennya di Wonosobo. Nggak kemana-mana. Bapak Dawi tetap di Wonosobo. Alhamdulillah lulus SMA saya dapat beasiswa di perguruan tinggi Universitas Sayyid Al-Quran. Saya ambil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Itu di Unsik, Jawa Tengah, Wonosobo. Saya pengen belajar di sana dan waktu itu saya mondoknya di Pondok Pesantren Al-Asyariyah Tahfidul Quran Komplek ITB, Ittihatul Tolibin, dari Ibu Yai Hajah Umi Fatmah Al-Hafidhah. Setoran Qurannya di Ibu Yai Hajah Umi Fatmah Al-Hafidhah. Saya kuliah itu pengennya selesai S1 itu tanpa cuti, tanpa apa. Tapi Allah kasih takdir yang sangat indah. Kalau pengen dapat gelar S1 paling tidak kuliah 3 tahun, 3 tahun setengah. Saya baru kuliah 3 bulan, saya langsung dikasih gelar SI menjadi sang istri. Payu gasek bu, payu gasek. Hari ini terus diboyong ke Kabupaten Banjarnegara. Lanjut kuliah lagi sampai S1 selesai, lanjut S2-nya juga alhamdulillah sudah selesai. Tapi masih minta izin, lagi-lagi nanya sama suami, Abah saya pengen kuliah lagi. Ini udah selesai kemarin. Enggak, saya pengen ambil S1 lagi tapi beda jurusan, apa, psikolog gitu ya. Saya pengen, tapi belum dapat izinnya. Katanya nanti tahun depan gitu, karena langkah seorang wanita harus dapat izin suami. Tapi
Alhamdulillah suami saya untuk urusan pendidikan, mau ngaji, mau nambah ilmu, mau kursus, mau kuliah lagi, izinnya terbuka lebar. Makasih ya Ayang Beb. Nggih, digarwa kali beliau dan alhamdulillah tuki dinten iki diparingi hadiah kali Gusti Allah momongan anak nembe mawon sekawan. Nggih, rencanane 13 ya, Bah. Bu, nggih, jenengan ampun nyawang cilike kula, nggih. Senajan cilik tapi manaan. Nah, tahu tuh, saya itu dulu hidup dari umur 0 tahun sampai umur 17 tahun itu saya nggak pernah mana, Bu. Begitu ketemu dengan beliau nggak tahu diapakan kok manaan ada. Berkali cah cilik rata berubah. Mugi-mugi paringi generasi-generasi yang solih dan solihah. Amin Allahumma. Kenapa? Yang akan meneruskan kalimat thayyibah kita, rukuk dan sujudnya kita adalah anak-anak kita. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menyampaikan pesan kepada setiap orang tua, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Coba ulangi, Bu. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Tapi zaman sekarang yang kita lihat realitanya, okay? Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan, manusia hidup berkawan, makan dan minum di layar, sungguh mengagumkan. Yang semangat. Namun demikian, nah ini kayaknya vokal-vokal masih jariannya sini dong. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah tenaga manusia banyak dikan, pengangguran, sawah ditanami, hutan ditebang jadi langit, udara akibat. Wahai pemuda, pemuda remaja sambutlah. Ini kalau anak-anak pondok nggak hafal lagu ini. Gengsi. Anak-anak pondok nggak hafal. Anak-anak pondok itu hafal ngomong. Tak turutane. Apa? Coba geser ke sini. Wahai pemuda, tahun 2000 penuh semangat. Ini pitutur orang tua anak-anaknya. Didengarkan ya, Dek ya. Oke. Dengan dan terus muda. Ulangi. Wahai pemuda, terus tahun 2000 dengan bekal ketram, terus ulangi, bekal ilmu dan iman. Gimana? Ini yang anak sini, yang sebelah sini yang pakai kerudung putih nggak hafal. Nggak hafal. Karena apa? Ini ada
adalah pesan orang tua untuk anak-anaknya. Yang namanya kita sambut, yang namanya tahun-tahun sekarang setelah tahun 2000, segala sesuatu semuanya sudah berkembang, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu orang tua pengen makan itu dadak adang, dadak nutu, dadak rempah, dadak guyeng. Nah, ngerti orang kayak guyeng ya? Tahu guyeng Bu? Tahu Bu guyeng? Hah? Guyeng lagi. Oh gitu. Gini ya Bu ya. Bu, ya dadak guyeng, pengen makan, butuh usaha luar biasa. Padi nanam sendiri, jagung nanam sendiri, cabai nanam sendiri. Dulu sering kita dengar kalimat swasembada. Ya Bu? Enggak. Lo zaman dahulu Bu, zaman dahulu apapun kita dapatkan dengan penuh tetesan keringat. Mau makan nasi jagung, dadak rempah, dadak nutu, dadak guyeng, dadak direndam, nanti ditutu lagi, terus didang dari pagi sampai siang, baru kita makan pagi sekaligus makan siang. Betul? Nah sekarang ibu-ibu beras sudah ada, disiapkan, tokonya banyak, tinggal milih yang mana yang wangi dan yang enak. Dibersihkan sebentar, masukkan magicom, ditinggal pekerjaan yang lain, selesai, matang dengan sendirinya. Betul? Itu zamannya ibu. Nek zamannya yang pakai jas itu sama kerudung putih, oh gampang, grab food. COD ya Bu? Enggak, COD, grab food ya Bu? Iya, karena semakin mudah dengan adanya semakin canggihnya teknologi. Teknologi semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Yang namanya segala sesuatu bisa mudah dengan kita dapatkan. Semuanya mempunyai manfaat yang luar biasa. Tapi di dalam dunia ini ada manfaat, ada madorot. Betul? Bu, HP penting betul? HP penting betul? Penting ya Bu, HP penting ya? Penting, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Saya punya teman Bu, beliau jadi DPR. Terus gini, Bun, jenengan kemana-mana terus, nyetir sendiri terus, anak-anak gimana? Kalau pas di rumah pendampingannya, putranya jenengan suka HP betul? Iya, HP. Saya itu kalau anak-anak main HP, saya dampingi. Jadi kalaupun seandainya ibune repot bocah dimong karo HP, nah bahasa simpelnya, ibunya repot, anaknya yang ngomong HP. Ibu repot ngapain? Repot HP-an juga? Oh enggak. Ibu-ibu banyak pekerjaannya. Ibu-ibu itu pekerjaannya nggak ada selesainya. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Iya nggak Bu? Kalau suami belum merem kita masih kerja kan? Bu, goreng pisang dong. Bu, buatin kopi dong. Bu, ambil korek dong. Ya Bu, nggak apa-apa, banyak utamanya. Allahumma. Ibu-ibu melayani suami Bu, jangan ambilkan makan buat suami, dikasih pahala sama Allah sebagaimana pahala setara dengan ibadah umroh. Kok sing ngambil rapati ya, kok ora tau ngadeni bojone rikan lho. Ibu, suami mau dahar, mau makan, jangan ambilkan tuh, ya. Itu mendapatkan pahala setara ibadah umroh. Betul, enak nggak Bu? Nah, enak Bu, seneng jadi perempuan. Pagi umroh, siang umroh, malam. Jadi ibu sibuk, bentar ya. Nanti pendampingannya gini. Ibu sibuk, oh, ibu melayani suami, mencucikan pakaiannya suami satu helai kain
kebaikan. 1 helai kain 1000 kebaikan. Mohon maaf Pak, bapak-bapak yang dipakai bajunya ini 1 kali pakai berapa helai kain ya Pak kira-kira? Ya berapa helai kain Pak? Baju koko 1, terus kaos dalam 1, enggak pakai kaos dalam. Enggak pakai Bu, biar enggak sombong. Nah kalau suami pakai kaos dalam ya baju koko 1, kaos dalam 1, terus sarung 1, terus katokan betul Pak? Katokan betul Pak? Orang sing nganggo sarung niku lho Pak. Loh, katanya Bapak tadi pakai kok nggak pakai celana jelas, kan saya jadi curiga. Jangan sarungan orang katokan ya Bu, kan saya jadi curiga Bu. Baju koko 1, kaos dalam 1 ya Bu ya, terus sarung 1, terus oh ya celana komprang masih 1, terus celana dalam 1. Kok primpun ngono Bu? Loh, jadi yo isih nganggo celana dalam, isih nganggo kathok komprang ngono ki lho. Oh iya, ben ora gampang ojol ya. Soalnya saiki akeh kandang-kandang gampang umbiar. Kadang-kadang soal ojolan. Bu, maaf ya Bu ya. Tuh, mencucikan pakaian suami 10 kebaikan. Ya Bu. Tapi sesibuk apapun pekerjaan kita, apalagi wanita-wanita zaman sekarang, nggak hanya nyuci baju, nggak hanya menyiapkan makanan, ada yang bekerja di kantor, ada yang mengajar, ada yang menjahit, ada yang jualan, ada yang di kebun sawit, ada yang berondol, ada yang matun, ya nggak Bu? Oh, multi talenta itu. Ya Bu? Multi talenta. Ibu kalau kerja dapat bayaran, dapat gaji ya Bu ya? Dapat gaji ya Bu? Itu mohon Bu, mohon maaf saya tanya, cok diutang suami enggak Bu? Cok diutang suami enggak Bu? Iya. Ditagih enggak? Ditagih enggak? Oh ditagih? Oh ya pinter Bu. Oh ya, kalau nggak ditagih atau ikhlas itu pahalanya melebihi sedekah. Kalau ditagih boleh, halal, bahkan kudu ditagih. Kecuali dengan ikhlas. Yang punya banyak pekerjaan sehingga kadang sedikit waktu untuk mendampingi putra-putrinya. Sementara sekarang yang namanya teknologi, yang dimana kita bisa dapatkan dan semuanya pegang di depan mata kita, setiap tangan memegangnya. Kalau dulu hiburan itu adanya televisi, ya nggak Bu? Hiburan tuh televisi. Televisi zaman kecilnya saya dulu itu adanya hitam putih, itu ada jamnya. Adanya apa Bu? Channelnya TVRI, ya enggak? Terus ada lagi TPI, ya nggak Bu? TVRI, TPI, filmnya apa? Mahabharata. Ya Bu? Tapi zaman sekarang setiap kamar punya TV, setiap tangan bisa pegang TV, bahkan satu orang bisa punya 2 HP. Betul? Nggak ada jamnya, 24 jam berputar bebas, tinggal mau buka apa. Betul? Apalagi dibumbui dengan iklan-iklan yang kadang iklan-iklan itu justru tidak mendidik. Betul? Maka apa yang kita butuhkan? Pendampingan kepada anak-anak kita. Nek nggak didampingi niki berbahaya. Saya sampaikan beberapa kasus Bu. Ada kasus seorang anak, orang tua tiba-tiba didatangi kurir. Didatangi apa Bu? Bu, paket. Siap. Dikira ibunya paket jilbab.
Dikira ibunya paket sabun cuci, dikira ibunya paket skincare. Ternyata COD ya bu, berapa ini? 2 juta. Atas nama siapa? Anaknya ngeklik mainan yang kadang tidak mudeng, gimana? Akhirnya akibatnya sampai ke orang tua. Nah, ini bukan unsur kesengajaan. Anak tidak tahu, anak kecil nih, masih kecil nih, ya bu, belum mudeng. Halo, masih connect? Ada kasus lagi bu, gara-gara HP, ya. Salah satu efek madorot dari HP. Ada seorang anak yang curhat punya teman di sosial media. Baik tutur katanya bagus. Diajaklah dia ketemuan. Ya bu, ketemuan. Pertama ketika dia lihat di sosial media, wajahnya cantik, glowing, oh filternya full. Ketemuannya, iya. Ya udah kita janjian di mana? Di sana itu teman bermain air upas. Ya bu, oke. Nanti kalau kita ketemu, pokoknya aku yang pakai baju kuning ya. Iya. Ternyata yang perempuan udah datang dulu. Ya, ini yang pakai baju kuning banyak ini. Yang cowoknya datang belakang. Kamu di mana? Ini saya di depan. Saya di bawah pohon. Pohon apa tuh yang ada di air upas tuh? Pohon sawit. Di kota ada pohon sawit, di desa pohon sawit ya bu ya. Saya di bawah pohon sawit. Pohon sawit yang keberapa ini? Nah, dilihat beda dengan aslinya, ketipu dia. Ya, ini baru ketipu wajah. Yang lebih parah lagi, remaja perempuan janjian lewat HP, kenalan lewat online, diajak jalan, pulang sudah rusak. Naudzubillah min. Hati-hati yang perempuan. Oke. Kalau kamu jatuh cinta, jangan cinta buta. Cinta memang butuh pengorbanan, tapi jangan korbankan keperawanan. Oke? Itu. Tapi kalau di pondok pesantren, tenang. Insya Allah dilindungi. Amin Allahumma. Anak mau mondok itu rezeki. Oke? Kasus lagi bu. Ada seorang yang sudah menikah. Pernikahan baru seumur jagung, 52 hari. Bercerai gara-gara drama Korea, drama Cina, dracin, ya bu ya. Alasannya bukan apa-apa, itu juga karena efek kurang kontrol, pendampingan secara diri pribadi kepada yang namanya barang kecil, namanya apa bu? HP. Perceraian terjadi karena HP, dracin. Kadang-kadang yang namanya suami istri itu perbedaan pasti ada bu, perbedaan pasti ada. Saya dengan suami itu terpaut usianya 11 tahun. Saya suka nonton drakor bu, tapi nggak suka banget. Satu film cukup buat hiburan. Kalau nggak dibatasi kecanduan nanti. Ya, kadang saya nonton. Kadang saya juga scroll TikTok. Scroll TikTok. Mungkin kalau adik-adik sering buka TikTok, saya sering FYP loh. Ya. Pengikutnya belum banyak, baru sekitar 70.000 kok, belum banyak. Belum banyak, belum. Kan baru belum ada 1 tahun. Ya. Nah, belum ada, baru berapa bulan. Nih, Bu. Jadi scroll TikTok, lihat drama Korea, drama Cina. Saya dengan suami beda. Suami saya lebih suka nonton drama kolosal, Mak Lampir. Angkleng Dharma. Wah. Sembara. Apa itu? Siapa satunya Sembara yang gendut namanya apa? Oh iya, Basir. Grandong, ya Bu? Itu. Iya. Sukanya drama-drama zaman dulu. Jadi beliau itu suka yang ada sejarahnya. Karena beliau termasuk orang yang tidak pernah, jangan sampai lupa dengan sejarah, begitu pesannya.
Jadi suka nonton film-film zaman dahulu, apalagi film-film tentang kemerdekaan, kepahlawanan itu, termasuk sampai sekarang yang Mahabharata tuh sering dipresadi Bu. Nah kalau saya bilang, ih abang nggak asik banget sih nontonnya kayak gitu, perang-perang terus. Yang romantis, saya tuh suka drama yang romantis. Barangkali nanti kalau saya ajak suami saya nonton drama romantis, itu nanti bisa ngikuti. Pas saya lagi duduk, tiba-tiba ditutup matanya dari belakang. Ditutup matanya, begitu dibuka, dikasihlah surprise kalung emas. Ibu udah pernah gitu suaminya? Aku aja belum. Peringatan keras ya Bu, itu. Tapi lama kelamaan, aduh kok agak gitu. Masa kita mau nonton sendiri-sendiri? Masa saya nonton drama Cina atau drama Korea, suami nonton kolosal, ya kan? Ya. Family time-nya mana? Kebersamaannya mana? Akhirnya kadang-kadang saya dekat. Aduh bah, ikut nonton dong. Nonton apa dong? Nah gitu deh. Pura-pura asik aja, lama-lama asik beneran kok Bu. Artinya apa? Kebersamaan. Jadi mohon maaf, dengan adanya kebebasan yang kadang ibunya, orang tuanya kurang memahami. Anakku loh nggak pernah keluar, anakku loh di kamar terus. Tapi anaknya dikagetkan dengan kabar atau berita ibu bapaknya kaget. Anakku nggak pernah keluar, anakku di kamar terus. Tiba-tiba ada penagih utang karena kena pinjol. Yang lebih parah lagi, karena kena judol. Bu, tuh, judol menjanjikan kemenangan, judol. Udah bilang pret gitu dong. Kalau judi, itu udah bener pret, itu pengeringatan kok. Coba ulangi, judol. Menjanjikan kemenangan, judol. Menjanjikan kekayaan, bohong. Kalau engkau menang, itu awal dari kekalahan, bohong. Ayo putih semangati. Kalau engkau kaya, itu awal dari kemiskinan. Bukannya kita telah menyimak bagaimana seorang kokolim yang viral di mana-mana, dulu bandar judi, sekarang jadi ustadz, menyampaikan pengalamannya. Bandarnya tidak akan mungkin membiarkan yang masuk ke dalam perangkapnya selalu menang. Dia akan dipancing menang satu kali sehingga kecanduan terkuras, terkeruk, habis semua hartanya. Betul? Bahkan gara-gara judol habis hartanya, hancur rumah tangganya, bahkan sampai tidak terselamatkan nyawanya. Ada juga yang stres. Oh ya, stres. Ya, stres Bu, gara-gara judol, hartanya habis, hidup di sana di sini ditagih utang, ke sana kemari ditagih utang, suaminya yang kena, istrinya dermimil baen, gitu kan? Wah, gak kena tuh, mumet puyeng, stres, akhirnya nekat menghabisi dirinya, menggantung diri, gak mati karena gantung diri di pohon cabai. Gantungnya di pohon cabai. Nah, ada tuh orang yang pernah saking beratnya masalah sampai nggak kuat, saya mau bunuh diri aja. Ada yang bilang gitu. Beneran Bu? Begitu menggantung di pohon yang agak tinggi, talinya kepanjangan, nggak jadi tuh, mati. Diejek sama tetangga, tambah stres. Tapi yang namanya meninggal dunia, tidak ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pati itu ketika sudah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat pula, karena semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kokolin sudah menceritakan dulu bandar judi tidak akan membuat orang yang masuk ke jalannya menjadi kaya, yang kaya bandarnya. Betul? Maka kalau tidak di stop, kalau tidak direm, nanti akan habis semuanya. Biasanya nih kalau sudah babak belur baru nyadar, tapi jangan didoakan sampai babak belur ya Bu. Tapi justru apa yang kita butuhkan? Pendampingan. Saya punya teman, saya ceritakan tadi, saya lanjutkan cerita. Ibu ini yang datang di DPR, anaknya dikasih tuh HP, tapi mohon maaf, dikasih HP setelah umur 2 tahun. 0 sampai 2 tahun jangan beri HP Bu. 0 sampai 2 tahun jangan dikasih HP. Mohon maaf Bu, mata ini terkena radiasi, lama-lama selaputnya menjadi kering, bisa mempercepat penyakit miopi. Apa Bu? Apa itu miopi? Rabun jauh ya Bu. Orang yang sering atau sudah kecanduan HP merusak kecerdasan sosialnya, merusak kecerdasan emosionalnya. Sering tantrum ya enggak Bu? Emosinya kurang terjaga, tidak terasa habis waktunya, mengganggu pekerjaan atau tugasnya. Itu akibat atau dampak negatif dari handphone. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya banyak. Berarti yang kita butuhkan apa? Pengendalian diri, pendampingan diri, baik secara zahir maupun batin ya Bu. Jangan sampai harta kita habis untuk judi, jangan sampai harta kita habis untuk buat game online dan lain sebagainya. Harta yang kita punya memang tidak akan dibawa mati, tapi harus ada yang dibawa mati Bu. Orang kerja capek enggak? Capek. Kalau punya harta seneng, banyak seneng enggak? Nanti kalau meninggal dunia hartanya mau dibawa enggak Bu? Mau dibawa enggak? Mau dibawa enggak? Bawa ya? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa Bu? Kita yang bawa? Tidak bisa. Yang bawa adalah lewat sedekah, lewat infak, lewat santunan anak yatim, lewat jariah, lewat pembangunan masjid, lewat perawatan masjid, lewat rehab masjid, lewat pemelebaran jalan, lewat pengairan, lewat penerangan. Itu jariah. Maka jangan sampai kita meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Bawalah harta yang Allah titipkan kepada kita dengan menggunakan sebaik-baiknya untuk menjadi amal soleh. Ayo kita praktekkan dan kita terapkan. Ini mohon maaf dari panitia. Panitia mohon maaf, sudah siap untuk kotak infaknya? Halo panitia, halo. Gimana nih panitia? Kotaknya gimana Bu? Bu Mun gimana Bu? Oh sudah ada kotak di depan. Oh sudah ada, berarti nggak jadi. Saya derek gitu ya Bu. Saya derek. Dah, udah ada kotak di depan. Itu lahan. Oh nggak ada kotak di depan. Oh mau keliling jalan, mau keliling. Ini maunya yang hadir. Oh ya, mohon panitia, ini difasilitasi karena Bapak Ibu menginginkan adanya kotak keliling. Monggo difasilitasi. Monggo, Pak Banser minta tolong Pak Banser. Nah, sama ibu-ibu panitia. Tapi mohon maaf Bu, sebelumnya saya briefing dulu Bu.
Briefing dulu Pak Banser, ini dari ibu-ibu banyak yang minta untuk ada kotak keliling ya. Praktek tidak apa-apa Bu, nggak akan membuat kita miskin, betul? Mohon maaf Mas, Pak. Ini sebelum keliling, mana ini? Bentar ya Bu, bentar. Mana bapaknya? Pak, maaf Pak. Pak, mohon maaf Pak Banser. Nanti tolong biar agak cepet ya. Jadi dibagi. Misalkan ini per berapa baris satu kardus, itu biar nanti kardusnya jalan sendiri. Tapi mohon maaf untuk ibu-ibu biar kondusif ya Bu. Kardusnya itu kalau belum sampai, misalkan dari sini nih, ini sebelah sini berapa baris, sebelah sini berapa baris. Kalau belum sampai pojok jangan di belakang dulu. Yang belakang agak sabar, sebentar Pak, sebentar. Yang belakang agak sabar. Kalau di depannya belum selesai rata, jangan dibelakangkan dulu. Jadi dari pojok lurus, nanti baru ke belakang, lurus lagi. Nah, nanti diambil Pak. Ada 5 baris atau 7 baris, 5 berapa kardus, sampai sini. Ini sebelah sini nih. Batasnya ini Pak. Biar kondusif cepat selesai. Nanti sebelah tengahnya ini ada sendiri. Yang sebelah sana kalau santri-santri ya udah usah, tapi kalau mau nggak apa-apa. Tapi biasanya bocah santri malah santri cecek kok. Sebentar, ya. Terus gini Pak Banser, nanti sejalan dengan kotak itu jalan, jenengan tinggal ikuti saja kotaknya sambil awasi dan dipresani orangnya. Iki kardus di depan orang tuh dia ngasih enggak gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ada yang bilang maaf Pak Banser saya nggak bayar receh, tenang Bu, boleh kembalian. Kalau minta kembalian nggak apa-apa, syukur nggak minta kembalian, gitu ya. Gitu. Nanti sambil sholawatan, oke? Nah, ya sholawatan. Mohon dibagi dulu per kelompok, per daerah katanya. 1, 2, 3 ke belakang untuk baris ini. Sini juga 1, 2, 3. Sana jangan lupa bapak-bapaknya, ya. Terus depan juga boleh. Ayo depan. Sambil baca sholawat. Tak kasih sholawatnya ya Bu ya. Ada kardus digawa wirawiri nandhakake kardus njaluk diisi. Pak Banser mohon diisi insyaallah. Pak Banser bentar. Insyaallah enggal bakal diganti. Pak Banser
saya lanjutkan ya Bu. Pendampingan itu penting. Ini teman saya, kok ceritanya nggak selesai-selesai ya Bu. Ini di sela-sela. Itu walaupun sibuk, walaupun pekerjaan banyak, ketika pegang HP didampingi. Suaranya ya nak dikeraskan. Bahkan misalkan ibu sambil cuci piring dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak harus tahu anak-anak kita pegang HP-nya nontonnya apa. Ampun jor kelowor. Ampun apa Bu? Jor kelowor. Pendampingan itu penting. Jangan sampai ibunya asik dengan HP sendiri, anaknya HP sendiri, bapaknya HP sendiri. Kalaupun lagi pegang HP sendiri-sendiri, pendampingan itu penting. Jadi kalaupun misalkan anak-anak kita nggak pengen nih kecanduan HP, maka orang tua harus ready, harus siap mendampingi anak-anaknya. Mainlah petak umpet, ya kan? Main permainan yang lain, agar kecerdasannya itu benar-benar terdampingi. Ayo, itu. Jadi, misalkan kepengen anak-anaknya itu nggak dimomong HP, maka orang tua harus ready, siap mendampingi putra-putrinya. Kalau anak-anak sudah HP, maka didampingi saat mengaplikasikan HP. Terus yang cewek-cewek gimana? Ini Bu, kalau saya pakainya gini. Kak, orang tua kan biasanya malah gaptek ya Kak Bu ya. Kadang-kadang kita mau buka HP saja yang bukain malah anaknya. Ya nggak Bu? Saya bilang gini, Kak, tolong Kak ajarin Ibu dong. Ini caranya buat status di IG, biar ngeditnya gini, biar ada lagunya, cara kita tahu ada pesan masuk. Tolong Kak, ajarin dong Kak. Saya tahu seberapa anak saya itu pengetahuannya tentang HP. Tolong ajarin saya dong Kak. Jadi ibu-ibu harus tahu, tapi jangan sampai terbawa. Itu pendampingan. Pendampingan secara dohir. Pendampingan secara dohir, anak kita bisa HP sejauh mana, tahu HP sejauh mana, tontonannya apa, pergaulannya dengan siapa. Orang tua harus paham. Karena apa? Kita setiap orang tua tidak ingin terjadi sesuatu yang membahayakan untuk anak-anak kita. Betul? Nah, pokoknya secara dohir didampingi. Secara batin pendampingannya bagaimana? Ayo Bu, jangan pernah lupa bahwa kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjaga generasi kita full 24 jam. Siapa penjaga yang terbaik? Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan secara spiritual dengan Allah harus dikuatkan. Dengan cara apa? Disiplinkan sholat 5 waktu. Yang bisa mencegah anak sudah berhenti main HP. Kalau orang tua capek Bu, tapi kalau anak didampingi secara batin, doa, disiplin sholat 5 waktunya, jangan menyepelekan. 5 waktu membawa efek yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Toha itu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, itu kata Allah dalam ayat tersebut. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat lidzikri, karena dengan salat itu kita akan ingat kepada Allah. Dengan kita ingat Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi kedisiplinan sholat 5 waktu itu berpengaruh besar sekali pada bagaimana anak-anak kita, generasi kita melangkah. Coba Ibu buktikan sendiri. Janji Allah sendiri, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki, sholatnya semakin khusyuk, semakin nikmat,
Dijagalah anak-anak kita, generasi kita 24 jam, setiap detik waktunya, lahir batinnya, dimanapun Allah yang akan jaga, karena hubungan kita dengan Allah itu kuat. Halo, jangan dikira tidak berpengaruh. Bagaimana spiritual orang tua kepada Allah akan berpengaruh dan akan menjadi cerminan bagi putra putrinya. Halo, wis wancine tansah di ya, wis wancine ayo do nindakake dan wis kumandang wayahe netepi wajib dawe sholat dadi jagae agama lima waktu kudu tansah langsing memahami luwih sempurna yen halo ibu sepuh luhur lan ini sindangnya keluar nih. Sholat saya tinggal tindak kemungkaran tidak akan menghampiri diri kita, generasi kita, kalau hubungan kita dengan Allah terjaga dengan baik. Oke? Maghrib lan isya kerja rayo kene ditambah sholat, pendampingan secara batin, spiritualnya, sholatnya diperbaiki. Oke? Oke ibu? Bacaan Al-Qur'annya, karena saya sendiri merasakan kalau saya kok tadarus Al-Qur'annya mengurangi target seperti biasanya, maka berbicara pun kadang sulit bu. Ketika kita semakin banyak membaca Al-Quran, berarti kita bercakap dengan Allah, kita berkalam dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita berbuat dosa terlalu lebar. Kalaupun kita berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang sempurna, maka Allah akan segera ingatkan. Amin Allahumma. Dah, tidak lain itu. Apalagi Bapak Ibu yang harus kita kuatkan, harus kita perbaiki, selain juga sholat, bacaan Al-Quran. Mohon maaf Bu, tak terti doaul walid liwadatihi kaddu'aun nabi sing mulia Allah tak dongakna muga-muga utange enggal lunas, rezeki lancar. Sing ora mulia Allah tak dongake, kula ora wani dongake elek mboten wonten dongake elek, mboten. Sing mulia Allah tak dongake muga-muga bar iki ndang enteng lek ngene pikir nang Gusti Allah. Amin Allahumma. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Maka apa? Dampingi anak-anak kita dengan doa yang penuh. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, alladzina yaqulu, gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma. Ya, 3 itu Bu. Perbaiki sholatnya, tambah bacaan Al-Qur'annya, kuatkan doanya, karena dengan doa
hubungan kita dengan Allah akan tetap terjaga. Bukan efeknya di kita saja, tapi juga untuk generasi-generasi kita. Amin Allahumma. Ibu, dari tadi malam dan tadi pagi itu panitia matur, Bu, harusnya karena datang ke sininya sama abang ngajinya duet dong. Itu mintanya duet, ya Bu. Nah, iya. Udah jam 11:30. Ini pemerintahan panitia. Aku gini, lah kan ibu undangnya satu. Malah ada kalimat buy one get one. Buy one get one. Gimana Bu? Apa itu artinya? Beli satu, gratis satu. Itu. Kayak gimana bubur? Buy one get one, mintanya gitu. Kan abahnya udah datang, tak kira ibu sama asisten, pendamping siapa? Enggak, saya kalau pengajian di Kalimantan manapun, kalau nggak sama abah, biasanya sama anak saya. Itu, biasanya sama anak saya, tapi alhamdulillah yang sering itu sama suami, sama ada. Sebab abah niku bojo kula nek ditinggal suwi-suwi mriyang Bu. Nggih, merindukan kasih sayang. Nggih. Nah, karena ini panitia ada yang minta gitu, saya minta sama abah, tolong ya abah. Ah enggak Bu, kita itu kalau duet dari awal, kalau undangnya duet kita maju duet. Kalau enggak duet, udah kamu sendiri aja. Aku damping kamu, please dah. Bu, tadi pagi aku merajuk Bu. Please dah, 10 menit ya bah. Dulu ya, 10 menit bah, 15 menit please dah bah. Gak apa-apa ya, sodako bah sendiri. Nge. Nah, nge, kaki penyemangat, nge, sebelum doa nanti insya Allah orang ketang sekedap, nge. Mau duet apa mau satu-satu ini? Duet katanya. Oh iya duet, masya Allah. Nge, walaupun sebentar, katanya di kangge itu gak ke panitia. Ini kalau suruh di qulubil mukminin. Tapi hanya ini saja. Kalau lain waktu, kalau duet ya duet, kalau single ya single gitu. Begitu nge. Oh, duet iki lanang regane opo. Ora lek ngono. Ngeten. Nggih. Saturaken monggo den bagus sing ngarsa Muhammad Mulya Abdurrahman Alamin dalam aturaken bila kamu. Saya tarik ke sini Bu. Di sisiku. Hati rasa dibantu Bu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila itu satu hari tak bertemu, hati rasa Masya Allah, kok aku jadi kemeringet ya? Aku yang kemeringet, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Luar biasa ini masjid Majelis Al Hidayah. Hidayah. Maknanya majelis petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu pertama. Betul.
Betul. Berarti rutin setiap bulan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya jadi wanita-wanita yang sholihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Qanaah. Amin. Tahu qanaah Bu? Apa itu? Qanaah apa? Nerima ing pandum. Nerima ing pandum. Ngangge bahasa Jawa niki jelas mboten? Mudeng mboten? Keranten apa? Bapak-bapak, karena kula ya bapak-bapak nggih Pak nggih. Semua laki-laki, semua kepala rumah tangga mendambakan, memimpikan, menginginkan istrinya sholihah. Betul Pak? Sing terima nyenengaken nek bapake tembe kondur saking kebun apa kantor, ibune mpun nyambut kanthi wajah yang sumringah, bapake isih adoh, ibune wis guyu hehe. Cok kados ngaten. Laki-laki itu loh Bu, walaupun kesel biar mangkat kerep mulai kerja peras keringat, banting tulang, capek ya Pak ya? Ya Pak ya? Halo bapak-bapak? Ya Pak ya? Kok meneng wae. Tapi nek bojone bunga, istrinya seneng, nggih. Mlempeng, terus mlempeng. Ngetos mlempeng. Mboten hehe gitu. Senyum tahu, capeknya bapak langsung hilang. Betul Pak? Betul Pak? Tapi kalau bapaknya capek, ibunya jebadur, ngerti jebadur, jebodor, capeknya tambah. Betul? Betul Pak? Bapak-bapak didukung nggak kalau meneng wae. Tidak sefrekuensi. Bapaknya jauh itu Pak. Bapaknya jauh. Pak yang di belakang, halo. Betul nggak Pak? Kepengine wong lanang, inginnya suami, perempuannya, istrinya jadi istri yang sholihah. Betul? Jangan suka membanding-bandingkan hasilnya suami sendiri dengan hasilnya orang lain. Betul? Masalahnya ada istri yang kayak gitu. Tapi bukan ada. Saya ya Pak. Bukan saya. Orangnya datang. Iya. Uangnya teko. Nang sesendi ke. Orang jajarannya. Pakai kerudung apa Bu? Orangnya di depan apa di belakang? Depan. Tenang. Ini hitam. Ini hitam. Makanya dengan sering pengajian di Majelis Al-Hidayah, Darun Nisa dan majelis-majelis yang lain, semuanya diharapkan ibu-ibunya jadi ibu-ibu yang sholihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahan banting, aja dadi wong wadon sing gelanan, sensitif, gela-gelan jebadur, gela-gela gelak, nek gelak nek bobo bapake diwehi bokong. Anten wong wadon sing kaya ngaten. Enten wong ya teko. Oh, dilaknat karo Gusti Allah. Nangudzubillah min. Nangudzubillah min. Wong gelo, wong gelak. Banjarnegara kayak wong gelak. Marah. Saya kira ini banyak orang Jawa ya. Kalau aku ngomong bahasa Jawa jelas toh? Paham toh? Nek wong wadon keken gelak. Paham? Kena ana wong wadon ngomong diringokna. Nggih. Nek wong wadon sering gelap, bapake rezekine seret. Mudeng.
Paham? Makanya inginnya ibu-ibu bapaknya rezekinya cair nopo seret? Cair nopo seret? Sering nyenengaken bapake. Syukur jela-jela tawa. Sering tawa. Sering menawarkan diri. Ada yang bilang, nggak mau ditawain, udah mual wae. Bu, jadilah wanita yang solihah, oke? Jadi ada manfaatnya, ada gunanya setiap bulan ngaji. Namanya ngaji itu bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya senang-senang, tapi yang lebih penting bisa menyerap ilmu dari sang pembicara itu sendiri. Betul? Betul. Jadi wanita yang kuat. Amin. Tahan banting. Yang penting jangan dibanting ya Bu. Yang penting jangan dibanting. Siap? Siap? Suka ngelegake kali bapake. Nggih. Kaya wau putra putrine didampingi. Nggih. Karena apa? Zaman yang sudah bodol, ngerti? Wis sangat berbahaya, betul? Nggih napa mboten? Apa maning bocahe wong-wong tuane be kadang ya berbahaya, betul? Mungkin mboten. Makanya kula jenengan sami kedah ngantos santos dari segi pakanan, pakaian, nggih. Makanan bapak-bapak cari rezeki yang halalan thayyiban. Karena apa? Rezeki yang halalan thayyiban sangat membekas di anak dan istri. Karena menurut sejarah, kenapa banyak istri sering roket kayak betet? Nek ngomong kayak wong dermimil baik. Nggih, wonten mboten? Putra putri ini nek diomongi ngono lho, melong-melong tok kayak gir. Nggih, kon ngalor ngidul, kon ngidul, bertolak belakang dengan orang tua. Karena apa? Nyuwun sewu, rezeki yang kurang halal itu sangat berpengaruh di anak dan istri. Paham Pak? Paham Pak? Terus itu dari segi makanan, pakaian Bu, saya percaya kalau lagi ngaji seperti ini, wanitanya seperti Hollywood, wah, semuanya berjilbab, betul? Betul? Tapi hari-hari biasa, ya Allah, betul? Naik sepeda, hati-hati, nggih. Karena siki akeh wong kelambenan kaya ora kelambenan, akeh wong katukan kaya ora katukan, betul? Betul? Dan itu berbahaya, betul Pak? Lah wong lanang beresane kaya kowe, delengna ora Pak? Pak, Rika agi mit motor ya, ngepit motor ya. Terus di depannya juga ada perempuan bonceng pit motor, dilalak SMS. Silite keton setitik. Meresani mboten? Meresani mboten? Sebentar. Ini yang jadi Pak Yai meresani. Ayo meresani. Yang jadi Pak Yai. Aja nimbrung wae kok. Meresani mboten, Pak? Yang jadi Pak Yai meresani mboten? Yakin meresani. Ini pengalaman pribadinya ya rumangsa. Apa maning Rika? Ternyata ketahuan. Ngaku. Gentle. Apa maning Rika sing ora pati kiai? Sing mandan kiai ya melolo. Hati-hati Bu. Ayo mau ngomong apa? Makanya kata-katanya wanita yang solihah sebenarnya bukan hanya wanita saja, semua orang ingin dihargai, betul?
Jangan ngarah menang, Bu. Bu. Jangan mau menang sendiri. Betul. Laki-laki punya manusia bukan tonggak ya, Pak ya. Ya, Pak. Kerja peras keringat baling banting tulang inginnya dihargai, betul. Betul. Makanya seorang istri solihah ahlil jannah apabila jenengan semua bisa menghargai suami, insya Allah barokah hidupnya. Allahumma. Demikian pula bapak, aja mendang-mendang wong lanang. Betul. Batin kita terus ngalem-ngalem terus dibanting. Pak, aja jadi wong lanang sing cukan selempat-selempit. Karena wong wadon kepengine transparan, betul Bu? Betul Bu? Sing penting sing ditransparani kuwe pengertian. Bu, kalau bapaknya punya hasil, inginnya bruk apa break? Bruk apa break? Bruk. Kepengen apa, Pak? Iki isi hati wanita ya, Bu? Betul? Betul. Tapi wong lanang kudu cerdas. Paham? Paham? Aja terlalu bruk banget. Siapa tahu ana sing dislempetaken. Karena Pak, iki pengalaman kayaknya jenengan yang ngalami Pak. Wong lanang Pak, segagah apapun, walaupun Pak Kades, Pak Camat segagah apapun, orang duwe duit mlakune doyong. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bapak-bapak? Ada yang harus disempetaken. Karena apa? Wong wadon kuwe nek wis mlebu metune angel. Saya yakin yang tertawanya kenceng itu pengalaman pribadi. Tenang. Maka dari itu saya harapkan hidup dengan siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun harus saling harga menghargai. Insya Allah hidupnya barokah. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ayo kapan ngomong apa maning? Tok ringuk-ringuk nang kakekmu kepikiran sing wong lanang panas. Tenang. Wong lanang kaya sing gagah. Ya Pak ya. Nggih Pak nggih. Ngapunten. Wong lanang sing gagah ada cememer. Bener. Ketika wanita sedang marah, ngomongnya germimil. Kita laki-laki nggak usah pasang badan untuk debat, kalah. Karena apa? Kita nggak punya manik, Pak. Nggih mboten? Nggak punya manik. Nek perempuan, gue orang duwe manik. Wong lanang manike gede, nek arep ngomong alot. Jadi nek tukaran sehebat apapun wong lanang kalah. Kalau tentang omong, betul. Makanya cukup ketika seorang istri lagi ndermimil, betul, pengalaman saya cukup ngerokok sambil lihat Koko Sebelundu.
sebenarnya lagi mempersiapkan jurus. Betul? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya santri-santri, nggih santri-santri nggih. Jadilah santri-santri yang kuat, tahan banting, lembah manah, anggap asor, yang berilmu, min ahlil Quran, wa min ahlil khair. Siap? Siap. Insya Allah barokah. Allahumma. Allahumma. Amin. Gitu. Jadi kita semua hidup itu inginnya bahagia, betul? Betul. Wabeh wong kepengennya orang bahagia. Bahagia yang sambung ngomong apa maning. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu, tadi katanya laki-laki harus punya suntikan ya Bu. Sebab wong lanang gak ada kayak apa ya, orang duwe duit mlakune doyong. Tapi ngerjute kakek melenceng. Tenang, tenang. Inilah suami istri ya Bu. Kadang kayak gini, kita punya argumen masing-masing, tapi endingnya yang namanya suami istri ki mongso nang isor kelek. Bahasa Jawa Banjarnya mongso nang isor kelek. Kadang awan ayal-ayalan bengi keloni mari. Malah kadang-kadang gergelane mandan suwe kelonan malah manak maning metengan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya sebelum kita akhiri, ya, orang karena kalah Pak. Waktu. Makanya sebelum kita akhiri, kita nanti tutup dengan sholawat, siap. Tapi saya klarifikasi kata tadi. Melenceng kue nek ora kecukupan. Nek kecukupan gak melenceng. Betul. Betul Pak. Cukupan. Kecukupan orang mau kecukupan sandang pangan kok. Termasuk Loh kuwi kebutuhan lho Pak. Apa maning kiai dolanane yang ngomong kuwi tok. Oh wis ngerti dolane mung kuwi tok tinggal lunga bae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya yang penting kita hidup saling bermanfaat. Karena apa? Rasulullah ngendikane kan ngaten. Khairun nasi hulukon wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang punya akhlak. Paham saudari? Kalau ibu-ibu saudari, bapak-bapak saudara. Sing rondo-rondo saudara. Karena itu cewek-cewek. Kenapa mikir? Sebaik-baiknya manusia itu yang berakhlak dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul? Betul? Jadi bagaimana kita jadi orang yang bisa berakhlak dan bermanfaat untuk orang lain? Adik-adik santri, baik santri putra maupun putri, jenengan semua setiap hari digembleng oleh Pak Kiai, oleh Gus, itu supaya jadi anak-anak yang tahan banting, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mireng boten adik santri. Jangan HP melulu. Nggih. Ilmu prioritas. Karena ketika
kita beriman dan berilmu, Allah sampun dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meluhurkan, Allah akan memuliakan siapapun saja yang beriman dan berilmu. Allahumma amin. Allahumma amin. Makanya kita hidup prioritas adalah ilmu. Siap? Siap. Karena hidup kita ini disuruh untuk sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Yang karena ngomong dimutakan. Nggih. Nggih. Tapi kadang menungsane iku cok lali, betul. Betul. Kadang kita hidup untuk apa tujuannya, kadang kita juga tidak tahu, betul? Betul. Coba saya tanya pada kalian, setiap bulan kalian ngaji, kita nuntut ilmu. Apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah. Dados kula jenengan sami nggih diciptakan karo Gusti Allah kowe kon ngibadah, kon supaya nek mulya dunya mulya akhirat. Allahumma amin. Ora ana mulya tanpa rekoso, ora ana pangkat derajat tanpa tirakat. Paham? Iki bahasa Jawa. Akeh wong Jawa to? Paham mboten iki? Paham niki mboten? Mulane ayo bareng-bareng kita gape kemuliaan Allah lewat kita ibadah, insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, nun sewu kados wau. Ngapunten. Ada pantun. Siap? Siap. Keketapan beli karpet. Lalen. Tidak lupa beli gombal. Kalau ngundang duet, tahu nggak harganya mahal. Kelewian Bu. Enggak gitu, intinya kita silaturahim. Karena apa? Memang agenda kita itu, kalau saya yang diundang di Kalimantan, saya didampingi oleh istri. Kalau istri diundang di luar Jawa yang jauh-jauh, saya dampingi sebagai rasa sayang saya sama istri. Karena semua istri ingin disayang oleh suami, betul? Betul? Mudah-mudahan dengan barokah kita ngaji, kita semua dapat hidayah seperti majelisnya. Allahumma majelis al-hidayah, semuanya dapat hidayah. Allahumma, sebelum kita tutup dengan doa, kita mengharap syafaat Rasulullah Muhammad SAW, karena syafaat mutlak ada pada beliau. Insya Allah ketika kita banyak sholawat, ketika kita nderek apa yang jadi syariatnya, kita akan jadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mantep nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Allah.
pengajian di Majelis Al Hidayah membuat kita jadi semangat untuk beribadah. Amin, amin ya Kita Rabbal jadi alamin. orang-orang yang solih dan solihah. Amin. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintahannya. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin, Allahumma amin. ampun kiri-kiri kondur nek dereng didongani. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Nanti doa kita haturkan kepada beliau Bapak Kiai. Dari kita cukup sekian. Apa mau ada tambahan? Ampun. Ngaten mawon, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan jadi hidayah, kita semua jadi ahlul jannah. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada Bapak Kiai.